Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan bahas salah satu case yang saya alami beberapa hari yang lalu, yaitu akun Google Ads saya itu dibatasi dan harus melakukan verifikasi operasi bisnis. Nah, di sini saya akan membagikan salah satu pengalaman ya, dan juga mungkin arahan bagi teman-teman yang ingin melakukan verifikasi operasi bisnis, kemudian di akun Google Ads-nya itu dibatasi untuk sementara waktu, dan kalian itu harus dipaksa melakukan verifikasi agar kampanye kalian itu aktif lagi. Nah, jadi kemarin itu saya ada mengiklan juga ya di Google Ads, lalu dinonaktifkan oleh pihak Google Ads dan dipaksa untuk melakukan verifikasi operasi bisnis. Nah, waktu itu saya nggak bisa mengaktifkan kembali untuk kampanye saya, dan barusan pagi ini saya coba lagi membuat sebuah kampanye baru, dan ini statusnya udah aktif ya, dan ini udah ada daftar belanjanya juga, satu klik 1000 ya. Nah, poin inti yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah kalau misalnya akun Google Ads teman-teman itu dibatasi dan diwajibkan untuk melakukan verifikasi operasi bisnis, nanti muncul ya pop-up di atasnya itu kayak apa? Ada notif merah gitu, pokoknya notif merah. Kemudian ada tombol untuk perbaiki sekarang. Nah, itu nanti akan diarahkan untuk mengisi formulir yang banyak-banyak itu untuk bisa diaktifkan kembali akun iklan dari Google Ads kalian. Nah, jadi mengisi formulir itu sebenarnya wajib, dan ya kebetulan saya juga ditolak beberapa kali ya, baru akhirnya diterima. Dan supaya teman-teman gak ditolak seperti yang saya alami, di sini saya akan coba bagikan salah satu tips yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya sekalian. Oke, langsung aja. Ini karena saya sudah melakukan verifikasi, jadi notif merah di atas itu udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dapat notif merah itu, kemudian kalian ada tombol perbaiki sekarang, nanti kan akan diarahkan ke formulir gitu ya. Kebetulan nanti kalau misalnya kalian tekan formulir itu, kalian akan diarahkan ke formulir seperti ini, memverifikasi operasi bisnis Anda. Nah, ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari ya sejak notifikasi pertama, karena kalau misalnya nggak diselesaikan nanti akun Google Ads kalian itu dibatasi. Nah, di sini ada banyak ya formulirnya. Kalau kita lihat ada bagian 1, bagian 2, dan seterusnya. Dan ini lumayan panjang ya teman-teman. Nah, sebelum kalian melakukan verifikasi di sini, nanti kan kalau misalnya, kalau nggak salah saya itu ada 2 ya teman-teman. Ada perbaiki sekarang itu ada mengisi beberapa tugas gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngisi formulirnya itu di Google Ads, itu ada yang ngisi informasi singkat ya kalau nggak salah saya, itu mengenai informasi bisnis Anda. Nah, informasi bisnis yang kalian inputkan di Google Ads ini, dia kalau nggak salah saya itu ada 2. Dua-duanya itu harus sinkron, teman-teman. Jadi nggak boleh ada 2 miskomunikasi ya antara yang kalian isi di task di Google Ads-nya dan juga di formulir ini. Jadi kalau misalnya bertentangan atau ada yang perbedaan aja, itu langsung ditolak, teman-teman. Nah, seperti yang saya alami ya beberapa hari yang lalu, nih mungkin kalian bisa cek ya salah satu penolakan yang saya alami untuk melanggar program verifikasi operasi bisnis. Di sini ada keterangan nama organisasi yang dikirimkan itu nggak sama persis, kemudian nama akun Google Ads saya itu nggak sama persis dengan data diri yang saya alami, dan lain sebagainya seperti informasi perusahaan dan lain-lain. Kemudian situs yang diberikan itu nggak valid. Oke, jadi penolakan ini saya dapat ketika saya lengah ya mengisi task di Google Ads dan juga di verifikasi operasi bisnis ini di formulir yang banyak ini. Nah, kuncinya supaya teman-teman itu bisa diterima, misalnya kalian punya salah satu perusahaan ya, perusahaan atau perorangan gitu yang udah ada izin usahanya. Nah, izin usaha yang saya maksud itu di sini saya pakai NIB ya, NIB dan juga SK pendirian perusahaan. Nah, jadi 2 itu harus ada sebelum kalian melakukan verifikasi operasi bisnis ini. Nah, kalau misalnya bisnis kalian itu perorangan, mungkin bisa gunakan NIB aja ya. NIB itu nanti kalian bisa daftar aja gratis di OSS
sistem OSS, mungkin bisa ke pemerintah setempat untuk dibantu pendaftaran izin usaha kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah isi task di Google Ads, itu adalah informasi singkat mengenai informasi bisnis seperti nama perusahaan, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian kalian diarahkan untuk mengisi formulir ini. Yang bisa saya berikan adalah mengenai situs ya. Situs ini nantinya akan terintegrasi kan dengan apa yang kalian iklankan di Google Ads kalian. Nah, usahakan situsnya itu tertaut ya. Apa yang ingin kalian iklankan itu tertaut di sini. Jadi daftarkan dulu. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kalian bisa menyesuaikan aja ya dengan usaha yang kalian miliki. Nah, kayak gini nama perusahaan. Kalau misalnya nggak ada perusahaan pun, perorangan pun juga boleh sebenarnya. Nah, jenis perusahaannya itu apa, model bisnis. Nah, ini kan menyesuaikan ya dengan bisnis kalian itu gerak di bidang apa. Kemudian mungkin yang nanti kalian harus wajib input itu di bagian ini, lampiran dokumen tambahan ya. Nah, ini di bagian lampiran dokumen tambahan yang mendukung klaim yang disebutkan di atas. Nah, ini kan mencakup kayak pendaftaran bisnis, izin, sertifikasi. Nah, saya itu kemarin upload kayak SK pendirian perusahaan, NIB, SKT, Kemenkumham, dan juga KTP dari direkturnya atau dari pemilik perusahaannya. Kalian upload ke sini data dukung. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang ada di atas. Misalnya NIB itu kan ada kayak KBLI-KBLI-nya gitu ya teman-teman. Kegiatan usahanya itu dibilang apa. Nah, itu harus sinkron di sini. Model bisnisnya, siapa pelanggannya. Nah, itu harus sesuai dengan yang ada di form ini. Harus sesuai lah intinya, harus sinkron dengan apa yang kalian sampaikan di NIB dan juga di formulir yang kalian submit ke Google. Nah, kemudian mengenai yang paling penting itu adalah di bagian kebijakan privasi. Nah, setiap situs kan harus memiliki yang namanya privacy policy. Bagaimana cara kalian menjaga data privasi dari pelanggan. Nah, itu harus kalian sampaikan di formulir ini juga. Bagaimana cara kalian melindungi informasi pribadi pelanggan, dan juga ada semacam link privacy policy. Nah, itu harus kalian inputkan juga ya, dan sifatnya itu wajib karena ini menyangkut data pribadi dan keamanan pelanggan atau pengguna yang ada di situs kalian. Terkait yang lain seperti ini ya, mungkin alamat email yang kalian gunakan saat login ke Google Ads ini juga harus sesuai teman-teman. Jadi apa yang kalian login di Google Ads itu, ini mungkin kalian bisa pilih aja, harus sesuai dengan apa yang kalian daftarkan di Google Ads yang dibatasi itu. Kemudian nanti kan setelah kalian mengisi formulir ini, nah nanti kalian setelah mengisi formulir itu kan nanti kalian dapat email berupa seperti ini. Thank you for submit the detail business operation verification. Nanti ini harus ditinjau dulu oleh Google Support, dan ini memakan waktu kalau saya pribadi 2-3 hari kerja. Nanti kalian akan dapat jawaban. Kalau misalnya diterima ya dapat notif diterima, kalau ditolak ya seperti yang saya alami ginilah, your account will be paused. Nah, ini masih ada yang harus diperbaiki di Google Ads saya. Kemudian saya mensubmit kembali posisinya di sini, dan alhamdulillah ya di sini udah diverifikasi pengiklan saya. Terima kasih telah menyelesaikan semua tugas, dan ini saya sudah diverifikasi, dan dalam 24 jam ke depan iklan saya itu udah aktif seperti ini. Nah, poin inti yang mau saya sampaikan adalah ketika kalian melakukan verifikasi operasi bisnis, kan tadi saya rangkum ya, ada 2 form. Yang pertama adalah formulir yang ada di Google Ads ini, dan yang kedua adalah diarahkan ke support seperti ini, lakukan verifikasi operasi bisnis. Nah, keduanya itu harus sinkron, dan data dukungnya juga harus sinkron seperti SK pendirian, NIB, izin usaha. Kalau misalnya perorangan juga bisa izin usaha perorangan. Nah, itu harus lengkap kalian lampirkan di formulir ini. Dan usahakan juga misalnya situs yang kalian iklankan itu sesuai dengan yang kalian inputkan di sini. Lengkap juga dengan privacy policy-nya, dan itu harusnya sih udah di ACC sih seperti yang saya alami beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin itu aja beberapa tips ya yang ingin saya bagikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian memiliki kendala, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah yang masih kesulitan untuk melakukan verifikasi operasi bisnis. Nanti saya bantu jawab di kolom komentar.
Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.